Ya, halo. Kali ini kita akan belajar robot binary lagi. Kita akan bacakan request dari teman kita lagi, Joshua Jonathan. Ya, terima kasih buat Joshua Jonathan. Jadi analisanya begini. Digit over LDP 1 atau under 8. Oke, over 1 atau under 8. Analisanya jika ada angka 0 atau 1 selama 2 atau 3 atau 4 kali, kita bisa memilih mau berapa, 2, 3, atau 4, berurutan. Jadi acak ya, semisal memilih 4, misalnya memilih 4 berurutan angkanya acak. Bisa 0, 0, 0, 0, 01, 01, 11, 01, 01, 1001, dan seterusnya. Jadi kombinasi 4 digit bisa masing-masing bisa 01, 01, 01, 01. Oke. Maka robot otomatis memilih over 1. Jadi kalau 4 digit berturut memilih over 1. Oke. Analisanya jika ada angka 8 atau 9 dan kita memilih 5 angka berurutan dan acak. Nah, ini juga kombinasinya 5 misalnya. Ini 8 dan 9, 89, 89, 89, 89 dan seterusnya, maka robot otomatis memilih under 8. Oke. Ini kayak apa? Kayak jenuh ya, titik jenuh, konsep jenuh. Konsep jenuh itu kan ketika misalnya market up, masa up terus sih? Pasti ada down-nya gitu ya, gitu. Kita ngambil jenuhnya itu. Nah, ini juga prinsipnya, sekali lagi ini nggak ada benar, nggak ada salah ya itu, teman-teman. Jadi tidak untuk diperdebatkan, nggak ada benar, nggak ada salah. Itu bebas pilihan teman-teman. Kalau dirasa tidak setuju dengan rule ini, ya jangan dipakai. Jika dirasa setuju ya silakan dieksplor, gitu aja. Tadi sampai mana titik jenuh ya? Iya, misalnya kayak 5 kali digit berturut-turut. Ini 01 itu kan artinya under 2 ya. Ini under 2, under 2, under 2, under 2, under 2. Masa sih yang berikutnya tetap under 2? 2 ke atas lah, over 1 lah. Nah, gitu. Jadi yang saya tangkap begitu. Joshua Jonathan, terima kasih Pak Joshua Jonathan. Oke, ini saya screenshot sebagian dari requestnya. Sebenarnya requestnya panjang teman-teman. Ini saya akan ke YouTube-nya. Nah, requestnya seperti ini. Ini ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Analisnya gini, analisis ini. Nah, lanjutannya ini. Lalu ada martingale yang stacknya bisa kita tentukan sendiri. Misal 0,35, 0,55, 0,85, boleh bebas. Sampai berapa? Sampai berapa. Dan ada satu titik saat loss lagi kembali ke 0,35. Kita mau martingale sampai berapa? Nah, ini kita sebut, kalau kami di sini pengerjaan robot binary-nya kami sebut custom marti gitu ya, atau smart marti, atau ada yang nyebut cycle marti gitu, cycle stack gitu ya. Dan kalau memungkinkan robot bisa membaca statistik 100, 500, 1000 digit terakhir. Jika digit 0 atau 1-nya merah atau jarang muncul, maka robot akan fokus mencari over dan tidak open under. Begitu pula sebaliknya, jika 8 yang 9 merah atau jarang muncul, maka robot fokus mencari open under, tidak open over. Nah, begitu. Jadi sebenarnya bisa di robot statistik. Jadi nanti kita akan bahas di video yang berbeda ya, Pak Joshua Jonathan dan teman-teman. Soalnya ini kalau saya rangkum semua, nanti klien yang berbayar akan marah. Jadi mohon pengertiannya. Jadi kita akan bahas yang mungkin kita akan bagi-bagi ya. Kita akan bagi-bagi per video gitu. Kapan lagi kita mungkin akan bahas custom martingale. Kita akan bahas, cuma mungkin nggak di video ini. Sekali lagi mohon maaf buat Joshua Jonathan dan teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengakomodir semuanya dalam satu ini. Nanti klien-klien yang berbayar pada ngoceh-ngoceh. Oke. Terus kalau mengenai statistik juga itu bisa, nanti kita akan coba sama-sama belajar ya. Statistik di Smart Trader di Deriv itu kan ada ya, jumlah nolnya berapa, 100 digit terakhir, 500 digit terakhir, 1000 digit terakhir pun ada. Kalau nggak salah di bot kita bisa sampai 5000 digit terakhir. Nah, itu yang di platform Deriv kan cuma sampai 1000. Di robot binary bisa sampai 5000 kita bikin nanti. Gitu, kalau diperlukan gitu. Oke. Nanti teman-teman kalau mau
tutorial seperti itu, silakan komen ya. Jadi semakin banyak yang komen, semakin banyak yang like, kita akan probabilitasnya lebih besar untuk kita buat video tutorialnya. Nah, lalu di bawahnya ini ada tambahan lagi, durasinya 1 tik ya. Nah, terus ada dari Receh Hunter. Nah, ini juga teman kita Receh Hunter. Coba pakai Easy Pola, Bang. Iya, betul. Jadi bisa pakai Easy Pola, Nanti kita akan bahas tools simpelnya ya. Oke. Ini, nah, saya sudah rangkum. Saya coba rangkum biar teman-teman bisa ngelihat. Nah, di sini teman-teman lihat over 1 kita ambil supaya mudah 3 digit terakhir aja ya. Nanti teman-teman bisa setting 4, 5 dan seterusnya, tapi yang penting prinsip basicnya ngerti dulu. Oke, kita ambil 3 digit, kan kemungkinannya 000, 001, 010, 100, 101, 110 dan seterusnya sampai 111. Nah, jika muncul ini semua, maka open over 1. Oke. Nah, sekarang untuk undernya, under 8, lihat digit 9 sama 8. Jika muncul 99, 998, 989, 899, 898 dan seterusnya sampai 888, open posisi under 8. Oke. Kita akan bahas 3 tools hari ini. 3 tools. Yang pertama, easywom.easybinarybot.com. Ini cara paling mudah, teman-teman. Cara paling mudah. Yang kedua, easypola.easybinarybot.com. Ini juga mudah, cuma kita harus ketikkan beberapa formula. Oke. Dan nomor 3, cara yang paling menantang, bot XML. Oke. Jadi pilihannya terserah teman-teman. Ini bebas. Ini bisa mengakomodir rule ini semua. Oke. Dari yang paling mudah sampai yang paling menantang. Oke, kita bahas dari yang nomor 1 ya. Yang paling mudah, easywom.easybinarybot.com. Teman-teman silakan buka websitenya. Ini saya udah buka, easywom.easybinarybot.com. Di sini di atas. Nah, caranya, ini ada marketnya gak ya, Pak Joshua Jonathan? Oke, nggak ada ya. Anggaplah marketnya volatility 10 ya. Volatility 10. Teman-teman ganti volatility jadi marketnya, tergantung kebutuhan. Kita pakai volatility 10 ya. Atau biar cepet, volatility 10 1 second ya, biar cepet ya, biar dapat digitnya cepet. Oke. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan dulu. Ini main token, itu adalah token yang kita dapat dari websitenya Binary atau Deriv. Cara generate-nya teman-teman bisa searching. Saya sudah pernah buat sih videonya kalau nggak salah ya, atau video di YouTube banyak beredar kok. Cara membuat generate token binary. Nanti teman-teman dapat segelintir kode. Nanti di copy, pastekan di sini. Nih, paste ini sini, connect. Nah, dengan token itu, EasyWom ini bisa terkoneksi dengan akun teman-teman. Oke. Nah, kalau masalah keamanan, itu teman-teman yang atur, bukan robotnya. Jadi teman-teman pada saat membuat token itu ditanya, robotnya bisa read data gak? Maksudnya read market, read baca gitu. Bisa diizinkan gak? Boleh gak? Diizinkan. Boleh buat trading nggak? Boleh trading nggak ya? Kalau teman-teman nggak mau izinkan trading, ya jangan dicek. Tapi otomatis robot hanya bisa baca data aja, nggak bisa open posisi gitu. Kalau teman-teman mau open posisi, itunya dicek opsi trade-nya kalau nggak salah, trade-nya. Terus kalau nggak salah ada opsi admin atau kasir gitu ya, admin atau kasir. Itu nggak perlu dicek teman-teman, soalnya kan ngapain robot ngurusin admin settingan teman-teman, ngapain robot ngurusin kasirnya teman-teman, itu nggak ada. Jadi di uncek aja, jangan di checklist. Jadi hati-hati kalau robot
atau tools apa yang mengharuskan itu gitu ya. Nah, tools di easybinarybot.com ini setahu saya cuma butuh read sama thread. Read dia buat baca, ya thread buat mengizinkan open posisi gitu. Oke. Jadi dia nggak ngurusin masalah settingan akun teman-teman, masalah kasir teman-teman, depo WD teman-teman, withdraw nggak, masalah apa balance teman-teman nggak. Oke. Nah, ini saya udah hubungkan dengan virtual. Jadi token itu bisa dari akun virtual atau akun real. Oke. Testing jangan pakai akun real, pakai akun virtual terlebih dahulu ya. Biasakan jangan sampai bereuforia. Testing sekian lama, testing sekian banyak kemungkinan, biar teman-teman paham cara kerjanya. Nah, di sini udah terkoneksi. Stake-nya kita anggap 1 dulu. Oke, 1. Duration-nya 1 tick ya. Tadi 1 tick. Nah, mengaplikasikan ini over 1 ini caranya begini teman-teman. 3 digit kan? 3 digit terakhir itu paling kanan ini nih. 1 2 3. Saya zoom in ya. 1 2 3. Nah, kita mau isinya adalah 0 atau 1 kan, setiap digit. Kita bisa pilih nih teman-teman. Saya klik sini ya. 0 atau 1. Kalau saya pilih 0, satunya nggak bisa dong. Kalau saya pilih 1, 0-nya nggak bisa dong. Ternyata di sini teman-teman ada pilihan under 2. Kita bisa manfaatkan triknya ini. Kalau saya isi under 2 itu kan artinya 0 dan 1. Betul ya? Jadi under 2 mau baik 0 atau 1 boleh. Gitu artinya. Begitupun yang digit 2. Saya pilih under 2. Yang digit pertama dari terakhir juga under 2. Open posisinya over 1. Di sini pilih over 1. Ini over 1. Over 1. Jadi baca formulanya seperti ini. Under 2, jika di sini digit under 2 1 atau 0, dan di sini juga, jadi ketiga digit ini di bawah 2 artinya 1 atau 0, mau kombinasi 111 000 101 001 itunya semua boleh. Buka posisi over 1 dengan durasi 1 tick begitu. Oke. Target saya lebarin dulu ya. Ini stop lossnya juga saya lebarin biar kelihatan martinya. Martinya saya pakai 6. Max level di sini mungkin 5 supaya kelihatan martinya bekerja atau tidak. Saya zoom out. Nah, bagaimana dengan under 8 ini teman-teman? Nah, ini kelemahan dari EasyWorm. Oke. Kita cuma bisa karena formula di sini tidak mengizinkan ada tambahan. Jadi untuk under 8 kita harus pasang EasyWorm satu lagi atau kita lakukan satu persatu. Jadi yang saya ingin katakan adalah sekali EasyWorm ini berjalan itu cuma bisa buat satu ini. Satu rule. Kalau over 1 doang atau tidak under 8 saja. Gitu. Oke, caranya cukup simple. Cukup setting seperti ini, market, setting token, stake-nya dan durasinya. Stake-nya 1, multiplier di sini, target profit sudah ada, stop loss ada. Di sini udah ada martingale ya, Teman-teman tinggal klik start. Oke. Klik start. Ini saya taruh sini deh biar kelihatan. Nah, ini kita mau nunggu momennya mungkin agak lama kali ya. Nanti saya akan coba setelah rekaman video ini saya akan testing sekitar 1 jam ya, 1 sampai 2 jam mungkin. Robot ini berjalan di tunggu tadi ada yang kelewat ya. Under 2. Oh, tadi kelewat nih koneksinya ini. 100 harusnya kebuka nih. Kita cek sekali lagi nih ya.
Nah, habis ini kita cek testing running EasyWorm dengan over 1 ini ya, over 1. Tadi kayaknya saya sempat lihat 110 atau salah lihat ya. Oke, ini sembari jalan. Tuh 00 002. Satu nol 8. Oke, buat testing ini anggaplah kita pakai 2 digit ya. Saya ini rubah jadi ini biar kelihatan dulu, biar kita ketemu momennya dulu gitu, robot ini bekerja atau tidak. 13 enggak. Ini jadi 2 digit ini aja. Nol 2. Nol 6. Masih mencari ya. Nanti abis ini kita akan bahas yang tools kedua, EasyPola, lalu kita akan buat XML-nya ya. Oke lah, kita tinggalkan sejenak dulu ya yang di sini. EasyWorm. Belum ketemu ini. Oke. Coba kalau ini saya rubah jadi ini dulu ya. Penasaran aja. Kalau ketemu angka 0 atau 1 dia over 1 gak gitu. Ini baru 1 digit. Nah, itu buka ya. Ya, loss. Kita biarkan mati dulu deh. Nah, ini 1 digit teman-teman. Under 2, baik 0 atau 1. Nah, jadi itu 1 dia buka. Nah, selanjutnya kewin nggak? Kita sini under 2 ada nggak? Nah, kalau 1 digit ya kemungkinannya banyak ya. Jadi momennya banyak. Nah, ini harusnya jalan. Jadi kita coba 01 atau 10 atau 00 atau 11 di sini 2 digit ya. Tuh 01 nih teman-teman. 01 dia buka over 1. Nah, begitu. Ini 10, ini 10. 10 dibuka over 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau 3 digit, di sini setting under 2. Nah, kalau mau 4 digit, di sini setting lagi under 2. Nah, jadi momennya lebih sesuai keinginan ya. Lebih jarang sih pasti ini. Kalau mau sampai 5 digit, 6 digit boleh silakan. Under 2. Di sini bisa sampai 10 digit. Misalnya udah 0001111 selama 10 digit udah jenuh banget nih. Lalu buka posisi over 1. Itu bisa. Jadi EasyWorm semudah itu, teman-teman. Oke, lanjut ke tools kedua, namanya EasyPola. EasyPola.easybinarybot.com. Oke. Nah, ini websitenya. Sama caranya, main token dikoneksikan. Oh ya, nanti di testing EasyWorm saya akan coba pakai ini ya teman-teman. Di sini nih, teman-teman yang belum tahu virtual token ini. Nah, virtual token itu untuk apa? Fitur virtual loss sebenarnya. Nanti teman-teman perhatikan di sesi testingnya nanti ya. Bagaimana cara settingnya.
Target profit ini multiplier anggaplah 6, market max level 5, stop loss 100, anggaplah dibesarkan dulu. Ini stack-nya 1, duration 1, volatility 10 1 second. Nah, bagaimana cara membuat formula ini? Teman-teman harus isikan di sini. EasyPola itu hanya bisa 10 formula sampai saat ini ya. Nggak tahu kalau nextnya ada update terbaru ya versinya. 000 over 1. Nah, di sini misalnya saya mau 111 over 1 gitu. Oke. Dan seterusnya. Tapi perhatikan teman-teman, cuma sampai 10. Cuma bisa sampai 10 muatnya. Misalnya langsung 888. Pilih under 8. Saya mau 898 under 8. Lalu misalnya 101 over 1, 110 over 1, terus lagi misalnya 988, itu under 8. Satu lagi ya, 899, belum ada kan ya, under 8. Nah misalnya ini cuma bisa 10, jadi kombinasinya teman-teman pilih yang mau, lalu di sini over 1 atau under 8 setting di sini. Nah ini settingan manajemennya. Oke. Nah, kita klik start ya. Saya taruh sini. Start bot. Teman-teman perhatiin, saya zoom in di kanan ini. Nih. Ini digit ini kan berubah-ubah. 3 paling kanan artinya 3 paling terakhir. Kalau ketemu sesuai formula ini, dia akan buka posisi yang ada di sebelah kanannya. Kalau ketemu 000 over 1, kalau ketemu 898 ya under 8. Begitu. Dan bersamaan. Maksudnya dalam satu bot bisa over 1 under 8, formulanya bisa beda-beda teman-teman setting satu per satu begitu. Sedangkan kalau teman-teman kosongkan ini, dia nggak akan open posisi nih yang ini. Yang dia bot hanya mengecek yang formulanya terisi saja, gitu ya teman-teman. Kita ketemu satu momen gak nih? Oke, nanti teman-teman bisa testing sendiri. Websitenya saya sertakan di sini, easywom.easybinarybot.com, easypola.easybinarybot.com. Oke. Nah, ini silakan teman-teman ekspor nanti ya. Oke. Nah itu apa tuh? 101 nih. Ini 101 over 1. Nah ini ketemu tadi momennya. 101 over 1. Nah begitu ya teman-teman ya. Oke. Supaya koneksinya tetap terjaga, ini saya close. Yang ini juga saya close. EasyWorm-nya. Oke. Sekarang kita akan bahas ini. Cara bukan paling susah, paling menantang. Cara ketiga, membuat bot XML-nya. Oke. Siapkan, buka platform binary.bot teman-teman. Pak Joshua Jonathan juga boleh, silakan. Sembari belajar kita sama-sama setting marketnya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Digit over under ya. Kelihatan nggak? Nih, over under. Over under, kita mau membuat robot ini dalam satu robot ya. Oke. Berarti dia LDP-nya ini adaptif ya. Adaptif. Jadi kita buat variable prediction ya. Prediction.
Oke. Terus kita butuh komen. Perintahnya mau over atau under. Oke. Seperti biasa, kita pasang loop di sini. Kenapa? Kenapa bukan di blok 2? Karena prediction-nya adaptif, bukan fix. Oke, bukan fixed. Nah, setiap 2 tick lakukan pemeriksaan. Kita butuh how many ticks. How many ticks. Nah, kita kayak di sini kan contohnya 3. Nah, kalau di sini misalnya ini 4. Nah, di sini 5. Nah, di sini mau berapa? Mau berapa tick terakhir yang kita periksa? 3, 4, 5. Nah, kita anggap 3 dulu ya. Soalnya 3 aja ketemu momennya itu jarang ya. Tapi nanti teman-teman bisa setting 5 gitu. Misalnya running di komputer atau di VPS. Nah, di while ini dicek pakai loop count i dari, saya cek dari belakang kali ya. 1, 2, how many tick, 3 by 1. Oke. Saya butuh variabel is all under 2 sama satu lagi is all under over 7. Kita setting dulu semuanya jadi true. Over 7 true. Oke. Apakah semuanya 2? Saya anggap iya. Apakah semua apa di atas 7? Saya anggap iya dulu. Nah, lalu diperiksa, benar gak? Berarti butuh if. Oke, berarti gini. Kita butuh list get. Kita butuh tick analysis advanced, last digit list. Oke. Yang ini hapus. Gantikan last digit list, get from n. From n ke berapa? Ke i. Nah, i sini. Ke i. Yang ini, yang digit ke i itu apakah di atas lebih besar sama dengan 2? Kalau lebih besar atau sama dengan 2, artinya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti is all under 2 ini jadi false, digagalkan. Karena ternyata ada yang lebih dari 2, nggak semuanya under 2. Gitu. Oke. Nah, cek lagi. Cek yang kedua. Kurang dari sama dengan 7. Jadi, apakah angkanya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0? Kalau iya, berarti kita gagalkan yang all over 7. Gitu.
Oke. Jadi kalau lebih besar sama dengan 2, berarti nggak semuanya under 2. Nah, kalau semuanya itu ada yang di bawah atau sama dengan 7, artinya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berarti kan all over 7-nya gagal. Nah, gitu. Oke, setelah dicek, setelah dapet nih, apakah semuanya under 2 atau over 7, dicek. Jika semuanya under 2, set comment. Komennya over atau under nih? Over 1 ya. Iya, over 1 betul. Komennya over. Tadi ada LDP gak sih? Oh, prediction. Oke, prediction. Predictionnya over, predictionnya 1 berarti. Oke. Else if, dicek lagi. Kalau tidak semuanya under 2, apakah is all over 7? Jika ya, komennya jadi under. Predictionnya jadi 8. Oke. Breakout of loop. Breakout di sini, breakout juga di sini. Oke. Ke bawah. Ticknya 1, USD-nya 1. Nanti kita pasang martingale-nya coba ya. Purchase over. Nah, ini di blok 2 kita cukup pilih ini, over atau under. Jika komennya saya duplikat adalah over, maka purchase over. Jika bukan over, ya pasti under. Gitu aja ya. Di sini under. Dirapikan. Oke. Rule intinya hanya begini teman-teman tuh. Tuh. How many tick? 3. Dicek apakah semuanya under 2 atau semuanya over 7. Jika ya, lakukan over 1 atau under 8 gitu. Sekarang kita pasang martingale-nya. Di sini stake, di sini duplicate aja, initial stake 1, lalu martingale multiplier. Ini over 1 under 8, 6. Itu bebas ya teman-teman, setting sendiri nanti. Nah, stake dirubah jadi initial stake. Oke. Lalu kita mau tampilkan nih notify 3 digit terakhir ya, pakai sublist saja. Delete, ambil dari last digit list, duplicate,
sebanyak how many ticks. Kalau 5, kalau 6 ya 6. Ini from end, jangan lupa ganti to last, sampai terakhir. 3 terakhir sampai terakhir. Nah, gitu. Artinya tampilkan. Nah, lalu di blok 4-nya seperti biasa. If result is win, ini duplicate, else if loss, artinya duplicate stack perkalian biasa. Martingale multiplier kali. Oke, dirapikan. Oke, nah teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi sebenarnya nyawa rule-nya itu, inti rule-nya dari sini nih. Variabel ini kita pasang true dulu. Habis itu dicek dari paling belakang, 1 paling belakang sampai ke 3 paling belakang. 3 atau 4 atau 5, teman-teman setting di variable how many ticks. Nah, habis itu dicek apakah digit paling belakang ini di atas 2. Kalau di atas 2, berarti under 2-nya gagal. Kalau kurang dari 7, berarti over 7-nya gagal. Gitu. Nah, di sini kalau udah dapet, kalau ternyata under 2, ya lakukan over 1. Kalau over 7, semuanya over 7, lakukan under 8. Kalau nggak kedua-duanya, lakukan looping ini terus-menerus di while true ini. Run after 2 seconds ini. Oke, ticknya 1, USD-nya stack, prediction, nah over, under. Oke, kita coba run, teman-teman. Di kiri bawah, harusnya ada notifikasi 3 digit terakhirnya ya. Nah, apa tuh? Last digit prediction for digit contract. Miss required contract parameter. Nah, kita tes, kita lirik lagi. Missing required contract, last digit prediction for digit contract. Tunggu ya. Apakah prediction ini harus dicabut pasang? Prediksi ini udah. Apa yang kurang, teman-teman? Coba kita start lagi. Masih ada yang kurang, tunggu ya. Oh, ini, sorry. Kok repeat while-nya dikosongin gini? Harusnya repeat while true. Repeat while true. Jadi kasus barusan repeat while nggak ada apa-apa, jadi dia nggak masuk repeat while. Dia masuk ke sini. Dia langsung laksanakan ini, tapi kan prediksinya masih kosong. Prediksinya kita belum definisikan. Kita definisikan di dalam while. Sedangkan tadi nggak masuk while. Begitu ya. Oke, jadi ini tadi pasang while true gitu. Run. Kita lihat masih error gak? Nah, udah. Di bawah 55 tuh. 556, 649, 075, 594, tunggu, 490, 907, 154, 462, 265. Ini nampilinnya 3 digit terakhir bukan sih? In last digit list, get sub list from end, how many tick, 3 to last. Bener. Sorry. Oh, ini volatility 1 second ya. Oke. Jadi nggak sinkron nih, teman-teman. Saya stop dulu. Saya stop.
Kita pakai volatility 10 aja ya. Soalnya saya mau yang 2 detik. Kalau 1 detik di bot XML itu kecepatan. Apalagi ini durasinya nanti 1 tik. Jadi kecepatan. Meskipun bisa juga, cuma nanti ada resiko telat. Resiko telat 1 tik gitu misalnya. Render. Nah, biasa prediksinya lepas nih. Teman-teman pasang lagi. Set. Oke. Tadi ada miss di 1 tik sama kita kan run afternya 2 tik setiap 2 detik. Sedangkan market kita kan 1 tik. 2871, 718, 833, 334, 334 masih. Nah, kalau terjadi double gitu artinya koneksinya nih teman-teman. Harusnya udah lewat 2 detik, dia belum dapat tik yang baru. Jadi masih nampilin tik yang lama. Itu nggak apa-apa, it's okay. Kalau nampilin yang lama, ya otomatis kalau yang lama nggak tergenapi rule-nya, ini juga nggak akan tergenapi. Jadi cuma tampilkan saja sih. Nah, kita akan momen ini teman-teman. Harus 1100 atau 999 gitu. Oke. Kita nggak tahu deh ini akan ada momennya nggak, kita lihat ya gitu ya. Atau saya ganti ininya jadi 2 deh. Oke. Saya close. Saya ganti how many ticks-nya jadi 2 ya teman-teman ya. Jadi 2. Jadi 10 00 01 10 11 atau 88 89 98 99 gitu ya. Ini saya stop. Saya start lagi. Nah, dia otomatis yang tadinya 3 digit di notifikasi kiri bawah harusnya jadi 2 digit. Nah, itu 15 58 dan seterusnya. Oke, teman-teman perhatikan di kiri bawah. Mencari 00, 01, 10, 11, 88, 89, 98, dan 99. Nanti di akhir video, nah itu ada 10 teman-teman, 10. Dia harusnya buka over 1. Ya, dia buka over 1. Nah, begitu ya. Nanti kalau loss dia Marty ini. Marty multiplier 6 kalau saya setting. Nah, dia mencari lagi momen tadi. Nah, itu 99. 99 wah, ini salah nih. Over 8, salah. Oke. Salah. Nah, untung kita testing. Over 8, harusnya under 8 ya. Kita cek. Salahnya di mana? Oh iya. Tadi waktu ganti market, ini pasti kerubah teman-teman. Yang tadinya over under jadi over. Ini rubah jadi under. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat ini teman-teman ganti market, cek juga ininya. Prediction-nya itu biasanya lepas begini. Teman-teman tinggal pasang lagi. Oke. Nah, komennya itu bisa over under, bisa berubah jadi over. Pertama malah bisa jadi rise sama rise, karena kan begitu market berubah defaultnya rise fall ya. Nah, ini teman-teman terganti lagi jadi over under begitu. Oke, jadi yang di sini ada miss, kita salah kode ya tadi ya, harusnya under 8 jadi over 8. Oke, teman-teman explore lagi di mana ada ketemukan bug itu salah kode gitu ya, ya missing kode lah. Nah, itu ada 89 tuh, harusnya under 8. Nah, sekarang udah bener nih, under 8 nih teman-teman. Nah, begitu ya. Ini over 1, under 8. Kita sudah bahas tools dari yang paling mudah sampai yang paling menantang.
Oke, terima kasih Pak atau Kakak ini, Pak Joshua Jonathan. Terima kasih buat requestnya. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah subscribe dan menonton dan sudah klik video ini. Terima kasih buat supportnya. Nanti teman-teman setelah ini bisa lihat hasil testingnya ya, dan bagaimana cara settingnya di EasyWorm. Bagaimana mengaplikasikan role ini di EasyWorm, cara settingnya gimana, martingale-nya gimana, dan juga saya akan mempraktekkan virtualos di EasyWorm. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat dan salam sukses. Amin.